Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Babat Nusantara. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang Kerajaan Pagaruyung atau Kerajaan Padang. Istana Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung adalah sebuah kerajaan yang pernah berdiri, meliputi Provinsi Sumatera Barat sekarang dan daerah-daerah di sekitarnya. Nama kerajaan ini berasal dari ibu kotanya yang berada di Nagari Pagaruyung. Kerajaan ini didirikan oleh Adityawarman pada tahun 1347. Pagaruyung menjadi Kesultanan Islam sekitar tahun 1600-an. Kerajaan ini runtuh pada masa Perang Padri. Pengaruh Hindu di Pagaruyung berkembang kira-kira pada abad ke-13 dan abad ke-14, yaitu pada masa pengiriman ekspedisi Pamalayu oleh Kertanegara dan pada masa pemerintahan Adityawarman dan putranya Ananggawarman. Kekuasaan mereka diperkirakan cukup kuat mendominasi Pagaruyung dan wilayah Sumatera bagian tengah lainnya. Pada prasasti di Arca Amogapasa bertarikh tahun 1347 Masehi yang ditemukan di Padang Roco, hulu Sungai Batanghari, terdapat pujian-pujian kepada Raja Sri Udayadityawarma yang sangat mungkin adalah Adityawarman. Wilayah kekuasaan Pagaruyung. Wilayah pengaruh politik Kerajaan Pagaruyung adalah wilayah tempat hidup, tumbuh, dan berkembangnya kebudayaan Minangkabau. Sultan Alam Bagararsya, raja terakhir Pagaruyung. Sebelum kerajaan ini berdiri, sebenarnya masyarakat di wilayah Minangkabau sudah memiliki sistem politik semacam konfederasi, yang merupakan lembaga musyawarah dari berbagai nagari dan luhak. Dilihat dari kontinuitas sejarah, Kerajaan Pagaruyung merupakan semacam perubahan sistem administrasi semata bagi masyarakat setempat atau suku Minang. Istana Pagaruyung. Adityawarman pada awalnya bertahta sebagai raja bawahan Uparaja dari Majapahit dan menundukkan daerah-daerah penting di Sumatera, seperti Kuntu dan Kampar, yang merupakan penghasil lada. Namun dari berita Tiongkok diketahui Pagaruyung mengirim utusan ke Tiongkok seperempat abad kemudian. Agaknya keturunan Adityawarman berusaha melepaskan diri dari Majapahit. Legenda-legenda Minangkabau mencatat pertempuran dahsyat dengan tentara Jawa di daerah Padang Sibusuk. Konon, daerah tersebut dinamakan demikian karena banyaknya mayat yang bergelimpangan di sana. Menurut legenda tersebut, tentara Jawa berhasil dikalahkan. Sikiliang Ayabangi adalah batas utara, sekarang di daerah Pasaman Barat, perbatasan dengan Natal, Sumatera Utara. Taratak Ayah Hitam adalah daerah Bengkulu. Durian di Takwa Rajo adalah wilayah di Kabupaten Bungo, Jambi. Yang terakhir, Sialang Balatak. Basi adalah wilayah di Rantau Barangin, Kabupaten Kampar, Riau sekarang. Yang kedua, Kerajaan Bedahulu di Bali. Kerajaan Bedahulu atau Bedulu adalah kerajaan kuno di Pulau Bali pada abad ke-8 sampai abad ke-14. Memiliki pusat kerajaan di sekitar Pajeng atau Bedulu, Kabupaten Gianyar, Bali. Diperkirakan kerajaan ini diperintah oleh raja-raja keturunan dinasti Warmadewa yang masih ada hubungan dengan Prabu Erlangga. Penguasa terakhir Kerajaan Bedulu menentang ekspansi Kerajaan Majapahit pada tahun 1343.
yang dipimpin oleh Gajah Mada, sehingga akhirnya pecah perang yang berakhir dengan kekalahan Bedahulu. Perlawanan Bedahulu kemudian benar-benar padam setelah pemberontakan keturunan terakhirnya, yaitu Dalem Makambika, berhasil dikalahkan tahun 1347. Setelah itu, Gajah Mada menempatkan seorang keturunan Brahmana dari Jawa bernama Sri Kesna Kepakisan sebagai Raja Dalem di Pulau Bali. Keturunan dinasti Kepakisan inilah yang di kemudian hari menjadi raja-raja di beberapa kerajaan kecil di Pulau Bali. Raja-raja Bedahulu. Yang pertama, Sri Kesari Warmadewa 882 hingga 913. Yang kedua, Sri Ugrasena 915 hingga 939. Yang ketiga, Agni. Yang keempat, Tabanendra Warmadewa. Yang kelima, Chandrabaya Singa Warmadewa 960 hingga 975. Yang keenam, Jana Sadu Warmadewa. Yang ketujuh, Sri Wijaya Mahadewi. Yang kedelapan, Dharma Doyana Warmadewa atau Udayana 988 hingga 1011. Yang kesembilan, Gunapriya Dharmapatni bersama Udayana 989 hingga 1001. Yang kesepuluh, Sri Ajna Dewi. Yang kesebelas, Sri Marakata 1022 hingga 1025. Yang kedua-belas, anak bungsu 1049 hingga 1077. Yang ke-13, Dalem Madura. Yang ke-14, Sri Maharaja Sri Walaprabu 1079 hingga 1088. Yang ke-15, Sri Maharaja Sri Sakalendukirana 1088 hingga 1098. Yang ke-16, Sri Suradipa 1115 hingga 1119. Yang ke-17, Sri Jaya Sakti 1133 hingga 1150. Yang ke-18, Raga Jaya. Yang ke-19, Sri Maharaja Aji Jayapangus 1178 hingga 1181. Yang ke-20, Arya Deng Jaya Ketana. Yang ke-21, Aji Eka Jaya Lancana. Yang ke-22, Batara Guru Sri Adi Kunti Ketana. Yang ke-23, Parameswara. Yang ke-24, Adi Dewa Lancana. Yang ke-25, Mahaguru Darmotungga Warmadewa. Yang ke-26, Walajaya Kertaningrat atau Sri Masula Masuli atau Dalem Buncing. Yang ke-27, Sri Astasura Ratna Bumi Banten 1332 hingga 1343. Yang ke-28, Dalem Tokawa 1343 hingga 1345. Dan yang terakhir, Dalem Makambika 1345 sampai 1347. Setelah pemerintahan Raja Sri Mahaguru tahun 1324 hingga 1328 Masehi, maka pemerintahan dipegang oleh Batara Sri Astasura Ratna Bumi Banten yang disebut dalam prasasti Patapan Langgahan tahun 1337 Masehi. Selain itu, ada pula sebuah patung yang disimpan di Pura Tegeh Koripan termasuk desa Kintamani. Pada bagian belakang patung itu ada tulisan yang sangat rusak keadaannya. Baginda mengangkat seorang mangku bumi yang gagah perkasa bernama Ki Pasungrigis
yang tinggal di desa Tengkulak dekat Istana Bedahulu, di mana Raja Astasura bersemayam. Sebagai pembantunya diangkat Ki Kebo Iwa alias Kebo Taruna yang tinggal di desa Belah Batu. Para menterinya disebutkan sebagai berikut. Krian Girikmana tinggal di desa Loringgiri atau Buleleng. Krian Tambiak tinggal di desa Jimbaran. Krian Tunjung Tutur tinggal di desa Tenganan. Kriang Buahan tinggal di desa Batur. Krian Tunjung Biru di desa Gianyar. Krian Kopang tinggal di desa Seraya. Dan Krian Walung Sari tinggal di desa Taro. Pasunggriggis Mahapatih Bedahulu. Pasunggriggis adalah Mahapatih andalan Kerajaan Bali pada masa pemerintahan Sri Astasura Ratna Bumi Banten pada abad ke-14. Ahli strategi militer yang bertempat tinggal di desa Tengkulak ini adalah mentor dari Mahapatih Kebo Iwa. Setelah kematian Kebo Iwa akibat tipu muslihat Mahapatih Gajah Mada, Pasunggriggis memimpin perlawanan Kerajaan Bali melawan ekspedisi militer Majapahit pada tahun 1343. Dalam perang yang berlangsung sengit itu, Panglima berpusaka keris Ki Padang Lembu ini kemudian tertawan, dan akibatnya perlawanan rakyat Bali kemudian melemah dan akhirnya berakhir untuk sementara. Pasunggriggis kemudian memutuskan untuk ikut bergabung dalam pemerintahan Kerajaan Vassal Bali bentukan Majapahit. Sebagai tanda kesetiaan, ia diperintahkan memimpin pasukan Majapahit untuk memedamkan pemberontakan Kerajaan Sumbawa yang dipimpin Raja Dedelanata. Sumbawa berhasil ditaklukkan. Namun, baik Pasunggriggis maupun Dedelanata gugur, mati sampiuh dalam sebuah duel. Kebo Iwa, Patih Kerajaan Bedahulu. Kebo Iwa adalah salah seorang panglima militer Bali pada masa pemerintahan Prabu Sri Astasura Ratna Bumi Banten pada awal abad ke-14. Nama lain dari Kebo Iwa adalah Kebo Wandira atau Kebo Taruna yang bermakna kebau yang perjaka. Pada masa itu, nama-nama binatang tertentu seperti kebo, gajah, mahisa, banyak lazim dipakai sebagai titel kehormatan khususnya di Bali ataupun Jawa. Panglima muda yang bertempat tinggal di desa Belah Batu dan anak dari Panglima Rakian Buncing sering digambarkan sebagai pemuda bertubuh tinggi besar yang menguasai seni perang selain ilmu arsitektur. Undagi atau arsitek tradisional Bali membangun berbagai tempat ibadah di Bali dan tak segan-segan mengangkat sendiri batu-batu besar dengan kekuatan fisiknya. Mahapatih Majapahit, Gajah Mada memandang Kebo Iwa dan Pasunggriggis, Panglima Bali yang lebih senior dan ahli strategi militer. Jalan yang ditempuh dengan tipu muslihat, yaitu Raja Putri Tribuana Tunggadewi mengutus Gajah Mada ke Bali dengan membawa surat yang isinya seakan-akan Raja Putri menginginkan persahabatan dengan Raja Bedahulu. Mengundang Kebo Iwa untuk datang ke Majapahit untuk dinikahkan dengan seorang putri dari Lemah Tulis sebagai tanda persahabatan antar kedua negara. Ketika Kebo Iwa tengah menggali sumur besar atas permintaan calon istrinya, pasukan Majapahit melemparinya dan menimbun sumur dengan batu. Disinilah Kebo Iwa sadar bahwa kehadirannya di Majapahit memang untuk dibunuh. Di hadapan Gajah Mada, ia berkata bahwa ia rela mati bukan karena kalah melawan Gajah Mada, melainkan demi persatuan Nusantara.
Gugurnya Kebo Iwa mempermudah ekspedisi penaklukan Bali yang dipimpin Aditya Warman, Panglima berdarah Singasari dan Masraya pada tahun 1343. Setelah mengetahui Kebo Iwa telah tewas terbunuh, maka Prabu Sri Astasura Ratna Bumi Banten memerintahkan Amangkubumi Pasungrikis menggantikan Kebo Iwa mengorganisir pasukannya untuk menghadapi serbuan tentara Majapahit. Dalam rapat tersebut, seluruh hadirin sepakat mempertahankan Bali dan tidak mau tunduk kepada Majapahit. Gajah Mada kemudian mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menyerang Bali. Ekspedisi Gajah Mada ke Bali pada tahun 1334 dengan Chandra Sangkala, Caka Isu Rasaksi Nabi, yaitu anak panah, rasa, dan mata pusat. Pasukan Majapahit dipimpin oleh Gajah Mada sendiri bersama Panglima Arya Damar, dibantu oleh beberapa Arya. Setelah sampai di pantai Banyuwangi, tentara Majapahit berhenti sebentar untuk mengatur siasat peperangan. Penyerangan ini mengakibatkan terjadinya pertempuran antara pasukan Gajah Mada dengan kerajaan Bedahulu. Setelah Pasungrikis menyerah, terjadi kekosongan pemerintahan di Bali. Untuk itu, Majapahit menunjuk Sri Kresna Kepakisan untuk memimpin pemerintahan di Bali dengan pertimbangan bahwa Sri Kresna Kepakisan memiliki hubungan darah dengan penduduk Bali Aga. Silsilah Sri Kresna Kepakisan. Tersebutlah di Jawa ada pendeta mahasakti bernama Dahyang Bajrasatwa, mempunyai satu orang putra bernama Dahyang Tanuhun atau Mpu Lampita. Beliau adalah pendeta Buddha, memiliki kepandaian luar biasa serta bijaksana dan mahasakti, seperti ayahnya Dahyang Bajrasatwa. Ida Dahyang Tanuhun berputra 5 orang, dikenal dengan sebutan Pancatirta. Beliau, Sang Pancatirta, sangat terkenal keutamaan beliau semuanya. Yang pertama, Mpu Gnijaya. Beliau membuat pasraman di Gunung Lempuyang Madya, Bali Timur, datang di Bali pada tahun Saka 971 atau tahun Masehi 1049. Beliaulah yang menurunkan Sang Saptaresi, 7 pendeta yang kemudian menurunkan keluarga besar Pasek di Bali. Yang kedua, Mpu Semeru, membangun peseraman di Besakih, turun ke Bali tahun Isaka 921, tahun Masehi 999. Beliau mengangkat putra, yakni Mpu Kamareka atau Mpu Triaka, yang kemudian menurunkan keluarga Pasek Kayu Selem. Yang ketiga, Mpu Gana, membangun pasraman di Desa Gelgel Klungkung, datang di Bali tahun Saka 922 atau tahun Masehi 1000. Yang keempat, Ida Empu Kuturan atau Mpu Raja Kreta, datang di Bali tahun Isaka 923 atau tahun Masehi 1001, membangun pasraman di Silayukti, Teluk Padang atau Padang Bayi, Karangasem. Dan yang terakhir, Ida Mpu Barada atau Mpu Prada, menjadi pendeta kerajaan Prabu Airlangga di Kediri, Daha, Jawa Timur. Berdiam di Lemah Tulis, Pacarakan sekitar tahun Masehi 1000. Mpu Kuturan demikian tersohornya di kawasan Bali. Dikenal sebagai pendeta pendamping Maharaja Sri Dharma Udayana Warmadewa, serta dikenal sebagai perancang pertemuan 3 sekte agama Hindu di Bali yang disatukan di Samuan 3, Gianyar.
Beliau pula yang merancang keberadaan Desa Pakraman, desa adat serta kahyangan tiga pura desa di Bali, yang sampai kini diwarisi masyarakat. Demikian banyaknya pura sebagai istana Batara dibangun di Bali semasa beliau menjabat pendeta negara, termasuk Sat Kahyangan serta Kahyangan Jagat dan Dang Kahyangan di kawasan Bali ini. Nama beliau tercantum di dalam berbagai prasasti dan lontar yang memuat tentang pura, upacara dan upakara atau sesajen serta astakosala kosali yang memuat tata cara membangun bangunan di Bali. Tercantum dalam lempengan prasasti seperti ini, yang artinya beliau Mpu Kuturan yang mengadakan aturan tentang tata cara di dunia ini yang berhubungan dengan mikro dan makrokosmos dalam tingkat nista madya utama atau sederhana, menengah dan utama, seperti membangun pura kahyangan, menyelenggarakan upacara stana Batara Batari di Bali seperti Pura Puseh Desa, Balai Agung, Ulun Sui, Dalem, dan karena ada tata cara di Bali seperti itu, berkenanlah para Batara Bestana di Sat Kahyangan, karena beliau yang mengadakan tata aturan tersebut. Adiknya bernama Dahyang Bubarada, mempunyai putra laki-laki dan keutamaan yoga, beliau bernama Mpu Bahula. Bahula berarti utama. Kepandaian dan kesaktian beliau di dunia sama dengan ayahandanya Mpu Barada. Beliau memperistri putri dari Rangdeng Jirah, janda di Jirah atau Girah yang bernama Nidya Ratna Manggali. Kisah ini terkenal dalam cerita Calon Arang. Empu Bahula berputra laki-laki bernama Mpu Tantular yang sangat pandai di dalam berbagai ilmu filsafat. Tidak ada menyamai dalam soal kependetaan, sama keutamaannya dengan Mpu Bahula ayahandanya. Mpu Tantular adalah yang dikenal sebagai penyusun Kakawin Sutasuma, di mana di dalamnya tercantum Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan negara Indonesia. Beliau juga bergelar Dahyang Angsokanata. Keberadaan beliau di Bali diperkirakan sejaman dengan pemerintahan Raja Bali Sri Haji Wungsu pada tahun Masehi 1049. Ida Mpu Tantular berputra 4 orang, semuanya laki-laki, yaitu Mpu Dahyang Panawasikan, Mpu Bekung atau Dahyang Siddhimantra, Mpu Dahyang Smaranata, dan Mpu Dahyang Soma Kepakisan. Dahyang Soma Kepakisan yang menjadi guru dari Mahapatih Gajah Mada di Majapahit, Ida Dahyang Panawasikan, memiliki putri seorang, demikian cantiknya, diperistri oleh Dahyang Nirarta. Ida Dahyang Smaranata memiliki 2 orang putra, yaitu Dahyang Angsoka berdiam di Jawa, melaksanakan paham Buddha. Dahyang Angsoka berputra Dahyang Astapaka, yang membangun pasraman di Taman Sari, yang kemudian menurunkan Brahmana Buddha di Pulau Bali. Yang kedua, Dahyang Nirarta atau Dahyang Dwijendra, peranda sakti Wawurawu dan dikenal juga dengan sebutan Tuan Semeru. Beliau melaksanakan paham Siwa serta menurunkan keluarga besar Brahmana Siwa di Bali, yakni Ida Kemenuh, Ida Manuaba, Ida Kaniten, Ida Mas serta Ida Patapan. Ida Dahyang Soma Kepakisan yang berdiam di kawasan Kerajaan Majapahit berputra Ida Kresna Wangbang Kapakisan ketika Sri Maharaja Kalagemet memegang kekuasaan di Majapahit. Ida Kresna Wangbang Kepakisan mempunyai putra 4 orang,
Semuanya diberi kekuasaan oleh Raja Majapahit, yakni beliau yang sulung menjadi raja di Blambangan, adiknya di Pasuruan, yang wanita di Sumbawa, dan yang paling bungsu di kawasan Bali, yang menjadi raja di Bali bernama Dalem Ketut Kresna Kepakisan, menurunkan para raja-raja yang bergelar Dalem keturunan Kresna Kepakisan di Bali. Dalem Ketut Kresna Kepakisan datang di Bali dan beristana di Samprangan, didampingi oleh I Gusti Nyuh Aya di Nyuh Aya sebagai Mahapati Dalem. Dalam pemerintahannya, Kresna Kepakisan didampingi para Arya dan mengambil tempat masing-masing. Arya Kanuruhan di Tangkas, Arya Wangbang di Sukahet, Arya Demung di Kertalangu, Arya Kepakisan, Arya Temenggung di Petemon, Arya Kenceng di Tabanan, Arya Dalancang di Kapal, Arya Belok di Kaba-Kaba, Arya Manguri, Arya Pengalasan, Arya Kutawaringin di Kelungkung, Arya Gajah Para di Toya Anyar, Arya Getas di Toya Anyar, Arya Belentong di Bacung, Arya Sentong di Carangsari, Krian Punta di Mambal, Arya Jerudeh di Tamukti, Arya Melel Cengkrong di Cembrana, Arya Pamacekan di Bondalem, Sang Arya Triwesya, Sitan Kober di Pacung, Sitan Kawur di Abian Semal, Sitan Mundur di Cengaha. Demikian dikatakan di Babat Dalem, sisa peninggalan kerajaan berdahulu. Kakawin Jawa dari abad ke-14, negara Kertagama, memberikan beberapa bukti bagaimana kebudayaan Majapahit menyebar ke Bali. Pada abad ke-14, Bali adalah bagian dari Majapahit, meskipun kekuasaan hegemoni yang nyata masih belum jelas. Pada waktu itu, penguasa-penguasa Bali secara teratur membawa sumbangan bulanan berupa hasil pajak produksi. Prasasti-prasasti Bali yang tertulis dalam bahasa Sanskerta dan bahasa Bali kuno, seperti halnya prasasti Blanjong, memberikan bukti dari tidak adanya pengaruh India di Bali sebelum abad ke-10. Gunung Kawi, peninggalan kerajaan berdahulu. Pada waktu itu, bahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi berubah dari bahasa kuno Bali ke bahasa Jawa kuno, dan tulisan-tulisan Jawa dimulai ditiru. Perubahan-perubahan ini menandai dominasi kebudayaan Jawa yang berlangsung berkenaan dengan perubahan-perubahan politik antara Jawa dan Bali. Babat Dalem, sebuah karya sejarah orang Bali yang berkenan dengan sejarah orang Bali dari abad ke-14 sampai ke-17, menyebutkan bahwa Gajah Mada yang pada waktu itu sebagai Perdana Menteri Majapahit mengangkat Dahyang Kepakisan sebagai adipati di Bali. Ini terjadi karena setelah kekalahan raja berdahulu, dinasti baru yang dipusatkan pada Puri Kepakisan di Seberangan banyak mempengaruhi formasi dari kebudayaan Bali. Dari Babat Dalem, kita juga mengetahui bahwa Raja Majapahit memberikan sejumlah lambang atau simbol kesetiaan untuk menghiasi Puri sebagaimana halnya sebilah keris, I Gajah Dungkul, dan sejumlah pakaian kebesaran kerajaan yang memberikan konsep kebudayaan yang memadukan kebudayaan Jawa dengan Bali. Tanda-tanda kebesaran itu berfungsi sebagai simbol atau lambang kekuasaan yang sah. Namun demikian, Kresna Kepakisan menghadapi pemberontakan-pemberontakan dari desa-desa yang tidak mengakui status dari istana. Tercatat desa-desa yang tidak mengakui status dari istana, yaitu antara lain Batur, Songan, Culik, Cempaka, Gedisan, Abang, Pinggang, Munti,
Teludu, Cintamani, Serahi, Manikliuk, dan lain-lain. Untuk memecahkan persoalan ini, Gajah Mada memberikan nasihat kepada Kresna Kepakisan, serta simbol-simbol kekuasaan dalam bentuk pakaian kebesaran. Pada akhir abad ke-17, suatu pemberontakan serius pecah di kerajaan Gelgel dan dalam tahun 1686 hingga 1687, istana yang utama pindah ke Klungkung. Pada waktu itu, struktur kerajaan Gelgel merupakan struktur negara kesatuan yang terdesentralisasi, sedangkan struktur politik kerajaan Kelungkung lebih mendekati federasi. Nama Badung menjadi terkenal dalam sejarah Bali pada waktu itu, ketika Jambe Pule, Raja Badung ikut pertempuran untuk menyerang penguasa di Gelgel. Pada waktu itu, diduga Badung hanyalah desa kecil sebab Gelgel dipercaya telah menjadi satu-satunya kerajaan di Bali. Goa Lawa, salah satu peninggalan kerajaan berdahulu, perlawanan kerajaan Bedulu terhadap Majapahit oleh legenda masyarakat Bali, dianggap melambangkan perlawanan penduduk Bali asli atau Bali Aga terhadap serangan Jawa atau Wong Majapahit. Beberapa tempat terpencil di Bali masih memelihara adat istiadat Bali Aga, misalnya di Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, di Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, serta di Desa Sembiran, Cempaka, Sidatapa, Pedawa, Tigawas, Padang Bulia di Kabupaten Buleleng. Beberapa objek wisata yang dianggap merupakan peninggalan kerajaan Bedulu antara lain adalah Pura Jero Agung, Samuan Tiga, Goa Gajah, Pura Bukit Sinunggal. Goa Gajah baru ditemukan kembali pada tahun 1923. Walaupun Goa Gajah dan Bedahulu yang sekarang menjadi Goa Gajah dan Bedahulu telah disebutkan di dalam kitab Negara Kertagama, ditulis pada tahun 1365 Masehi. Pada tahun 1954, ditemukan kembali kolam pertitaan di Desa Goa yang kemudian disusul dengan pemugaran dan pemasangan kembali area-area pancuran yang semula terletak di depan goa dalam keadaan tidak lengkap. Kekunoan Pura Goa Gajah dapat dibagi menjadi dua bagian. Pura Goa Gajah yang di kalangan penduduk setempat lebih dikenal dengan nama Pura Goa, terletak di sebelah barat Desa Bedahulu, Kecamatan Blabatu, Kabupaten Daerah Tingkat 2 Gianyar. Suatu kunjungan ke pura ini dapat dilakukan dengan mudah, karena letaknya hanya beberapa meter di bawah jalan raya menuju Desa Tambak Siring. Sesungguhnya, pura ini dibangun di embah Sungai Petanu dengan panorama alam yang indah. Di sela-sela pohon-pohon nyiur dan sebuah sungai kecil bercampur dengan Sungai Petanu di bawahnya. Bagian utara terdiri dari sebuah goa alam yang dipahat berbentuk huruf T. Di dalam goa ini terdapat sebuah arca Ganesha yang dianggap sebagai dewa ilmu pengetahuan. Fragmen-fragmen arca dari sebuah trilangga yang dikelilingi oleh 8 buah lingga kecil-kecil. Pada bagian dinding goa terdapat ceruk-ceruk pertapaan dan di bagian muka goa kecuali dihiasi dengan pahatan yang menggambarkan sebuah hutan belantara dengan isinya. Juga dilengkapi dengan sebuah kepala kala memakai subang. Di dinding goa terdapat juga prasasti singkat yang berbunyi Kumon dan Sahiwangsa, yang menurut tipe hurufnya diduga berasal dari abad ke-11 Masehi.
Di sebelah barat goa, di dalam sebuah bangunan, terdapat sebuah arca jongkok. Ganesha dan arca Manbrayut yang di dalam mitologi agama Buddha dikenal sebagai Hariti, penyelamat anak-anak. Di depan goa, kecuali arca penjaga, terdapat juga fragmen-fragmen bangunan yang tidak diketahui asal-usulnya, seperti fragmen-fragmen bangunan yang sekarang tidak dikumpulkan di halaman pura di sebelah barat kolam pertitaan. Arca-arca pancuran yang sekarang telah berfungsi kembali di dalam kolam pertitaan dibagi menjadi 3 bagian. Menurut gayanya, diduga berasal dari abad ke-11 Masehi. Adapun bagian yang kedua dari Pura Goa Gajah ialah bagian sebelah tenggara. Di sini terdapat 2 buah arca Buddha, yang sebuah tanpa kepala dan sebuah lagi masih cukup baik dengan gaya Jawa Tengah. Di sebelah utara arca ini masih kelihatan melekat di tebing, yaitu bagian kaki dari Candi Tebing yang bagian atasnya telah lama jatuh ke dalam sungai kecil. Di dalam sungai kecil ini terdapat relief stupa bercabang 3. Reruntuhan Candi Tebing dengan pahatan-pahatan yang indah. Di sebelah barat sungai kecil ini terdapat sebuah ceruk pertapaan. Berdasarkan temuan kepurbakalaan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Pura Goa Gajah berasal dari abad ke-9 dan 11 Masehi, yang dahulu kala berfungsi sebagai tempat pertapaan biksu Buddha dan pendeta Siwa. Kekunoan ini juga menunjukkan penyatuan ajaran agama Buddha dan Siwa berlangsung dengan baik. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.